pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Teguh Aigustin Mau. Biasa disapa Teguh. Saya berasal dari kelas 11 IPA 3. Terkait materi kita tentang transportasi saat melalui membran, saat ini saya akan mempraktekkan contoh penerapan proses difusi dan proses osmosis dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita masuk pada proses difusi. Proses difusi sendiri merupakan proses perpindahan atau pergerakan zat molekul atau gas dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah melalui membran. Mengapa proses perpindahan zat molekul ini melalui membran? Hal ini dikarenakan molekul-molekul yang berpindah atau bergerak melalui membran bersifat lipid atau larut, sehingga dapat menembus lipid bilayer pada membran secara langsung. Banyak aktivitas yang sering kita jumpai, bahkan kita sendiri alami, yang termasuk contoh penerapan difusi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salah satu contohnya yang akan saya praktekkan pada saat ini. Alat dan bahan yang kita gunakan diantaranya 1 gelas air panas, 1 gelas air dingin, 4 sendok makan gula pasir, dan sendok pengaduk. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan masing-masing 2 sendok gula pasir ke dalam kedua gelas ini. Setelah itu, diamkan kurang lebih 1 menit. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 1 menit, adanya perubahan yang cukup signifikan, khususnya pada gelas air panas ini. Hal ini dinamakan proses difusi karena adanya perpindahan zat molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Dalam hal ini, proses difusi terjadi ketika butiran gula mengenai air seduhan. Senyawa-senyawa yang terkandung di dalam butiran gula tersebut, baik itu senyawa rasa maupun senyawa aroma, juga ikut terlarut di dalam air seduhan. Kalau kita lihat bersama, adanya perbedaan antara gelas air panas dan gelas air dingin. Gula lebih mudah terlarut pada air panas dibanding pada air dingin. Kalau kita lihat, pada gelas ini masih terdapat banyak sekali butiran gula pada dasar gelas ini. Selain itu, warna air seduhan pada gelas air panas pun berbeda dengan warna air seduhan pada gelas air dingin. Pada gelas air panas, warna air seduhan agak kuning kecoklat-coklatan. Sedangkan pada gelas air dingin ini, warna air seduhan tidak berbeda jauh dari warna aslinya. Pertanyaan untuk kita, mengapa gula lebih mudah terlarut pada air panas dibanding pada air dingin? Hal ini dikarenakan suhu pada gelas air panas lebih tinggi dibanding suhu pada gelas air dingin, sehingga molekul-molekul pada gelas air panas tersebut bergerak lebih cepat dan mengakibatkan terbentuknya ruang yang lebih besar, sehingga jarak antara partikel air panas dengan gaya tarik antara partikel air panas lebih besar. Hal ini mengakibatkan molekul gula lebih mudah masuk atau lebih mudah larut di antara molekul air panas yang jarak antar partikelnya rendah, dan gaya adesi antara molekul air panas dan molekul gula lebih besar dibanding gaya kohesi antar partikelnya sendiri. Sedangkan pada gelas air dingin, mengapa gula tidak mudah terlarut? Hal ini dikarenakan jumlah pergerakan molekul pada gelas air dingin tidak sebanyak pada air panas. Proses yang kedua adalah proses osmosis.
Proses osmosis sendiri merupakan proses perpindahan atau pergerakan zat molekul atau gas dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui selaput atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Sama halnya dengan proses difusi, proses osmosis pun sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, penurunan kadar air pada buah tomat. Alat dan bahan yang akan kita gunakan diantaranya 2 gelas air dingin, sendok pengaduk, garam dapur, dan 2 buah tomat. Pertama-tama, masukkan 2 sendok garam dapur ke dalam salah satu gelas air dingin. Setelah itu, aduk hingga rata. Selanjutnya, masukkan kedua buah tomat ini ke dalam masing-masing gelas. Setelah itu, diamkan kurang lebih 8-10 jam. Setelah kita diamkan kurang lebih 8-10 jam, adanya perubahan-perubahan yang dapat kita lihat bersama pada buah tomat yang direndam di dalam air garam dan buah tomat yang direndam di dalam air biasa. Pada buah tomat yang direndam di dalam air garam, tomatnya mengapung. Hal ini dikarenakan massa jenis dari larutan garam dan air meningkat, sehingga gaya angkat yang dialami tomat dari berat air yang dipindahkan meningkat dan tomat menjadi terapung. Sedangkan buah tomat yang direndamkan di air biasa akan tenggelam. Hal ini dikarenakan karena massa jenis dari buah tomat lebih besar dari massa jenis air, sehingga gaya angkat yang dialami buah tomat dari berat air yang dipindahkan tomat lebih besar dari berat tomat. Selain itu, dapat kita lihat juga dari penurunan dan peningkatan massa pada tomat. Pada air garam, tomat mengalami penurunan massa. Dapat kita lihat adanya penyusutan pada buah tomat ini. Kulitnya menjadi keriput. Hal ini dikarenakan kandungan air atau senyawa air yang terdapat di dalam buah tomat ini telah bergerak keluar menuju air garam. Perlu kita ketahui bahwa air garam memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibanding konsentrasi pada buah tomat. Hal ini membuktikan bahwa osmosis merupakan perpindahan zat molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, sehingga massa pada buah tomat ini mengalami penurunan. Sedangkan buah tomat yang direndam di dalam air biasa ini mengalami peningkatan massa. Hal ini dikarenakan konsentrasi air biasa ini lebih rendah dibanding konsentrasi buah tomat, sehingga adanya penambahan massa dari buah tomat tersebut. Dari praktikum hari ini dapat disimpulkan bahwa proses difusi merupakan proses perpindahan zat molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan proses osmosis merupakan proses perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi proses difusi dan proses osmosis diantaranya ukuran partikel, massa jenis, perbedaan konsentrasi, dan suhu. Sekian hasil praktikum saya hari ini. Atas perhatian ibu guru dan teman-teman semua, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat sore untuk kita semua.